dan selamat datang di acara kuliah tamu Sheet Metal Fabrication Peluang dan Tantangannya yang diadakan oleh Teknik Mesin dan Manufaktur Universitas Surabaya. Saya sampaikan kepada Bapak Teddy Kusworo, Sarjana Sastra MPD, dan Ibu serta seluruh tim dari PT Atlantik Anugrah Metalindo. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Teknik Mesin dan Manufaktur atas kehadirannya dan mahasiswa Teknik Mesin dan Manufaktur yang saya cintai. Nah, Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, hari ini puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kuliah tamu dengan materi Sheet Metal Fabrication Peluang dan Tantangannya akan kita gelar pada hari ini. Harapannya kuliah tamu ini dapat memberikan wawasan ya dari dunia industri yang kebetulan Pak Teddy Kusworo ini hampir 30 tahun lebih itu memiliki kemampuan di bidang sheet metal fabrication. Jadi nanti Pak Teddy Kusworo akan menyampaikan kepada kita semua pengalaman-pengalaman beliau di dunia industri. Nah, tentu saja harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lebih aplikatif ya dari dunia industri yang nanti akan disampaikan oleh Pak Teddy. Terima kasih sekali. Untuk pendidikan, beliau lulusan dari Akademi Teknik Rajasa di tahun 1980. Kemudian beliau juga menyelesaikan LVD Training Institute di Singapura itu di tahun 1987 sampai 1990. Kemudian sarjana sastra Inggris beliau selesaikan pada tahun 2015-2019 dan S2 untuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra beliau selesaikan di Universitas Negeri Surabaya di tahun 2019-2023. Nah, keahlian beliau adalah sheet metal forming ya, kemudian bahasa Indonesia memiliki 3 keahlian di bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Nah, kemudian beliau juga sebelum mengembangkan PT Atlantik Anugrah Metalindo, beliau bekerja pada PT LVD Indonesia. Jadi ini salah satu perusahaan asing ya untuk bidang hidrolik bending dan cutting. Ya, jadi pada tahun 1985 sampai 1990. Kemudian pada tahun 1990 beliau mendirikan CV Vindo. Ya, CV Vindo ini perusahaan pemesinan di bidang teknik dan perlengkapan metal industri. Kemudian pada tahun 1995 sampai 2005 beliau mendirikan PT Atlantik Metal Formindo. Ini di bidang sheet metal fabrication. Dan PT Atlantik Anugrah Metalindo beliau sebagai direktur di tahun 2005 sampai 2017 dan menjadi komisaris di tahun 2017 sampai sekarang. Kemarin saya ke pabrik ya, beliau banyak sekali vendor dari spare part PT Inka ya. Tidak hanya PT Inka saja, perusahaan-perusahaan besar juga menjadi pelanggan informasi tentang Pak Teddy ya. Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, untuk kuliah tamu ini nanti akan kita bagi menjadi 4 sesi ya. Jadi masing-masing sesi nanti Pak Teddy akan memberikan voucher ya untuk penanya. Berpanjang lebar kami persilakan kepada Pak Teddy Kusworo SSMPD, kami persilakan. Saya adalah direktur pada tahun 2017, tapi setelah pensiun saya menjadi seorang komisaris jalan. Akan saya buka perkuliahan ini dengan sebuah jenti. Jenti ini adalah suatu idiom dari bahasa Mandarin dengan karakter 4 karakter, ciri khasnya 4 karakter, yaitu Lao Master Du. Kalau diterjemahkan adalah Lao itu tua, Ma kuda, Se itu adalah tahu jalan. Jadi Lao Master Du. Penggunaan daripada idiom ini adalah untuk supaya kalau kita mau
memberitahu seseorang, oh itu orang tua atau orang yang berpengalaman dapat memecahkan masalah. Termasuk Pak Yono ini kalau ada masalah gampang sekali memecahkan kalau dibandingkan dengan adik-adik mahasiswa yang masih baru belajar. Hidrolik mesin tahun 95 sampai sekarang kurang lebih 30 tahun Pak ya. Jadi anak-anak mahasiswa di sini masih umur 20-an ya, jadi 10 tahun lebih muda Pak ya. Nah, pada zaman itu kami masih menggunakan gerobak sapi untuk mengangkut material. Bayangkan sekarang sudah pakai mobil, pakai pickup itu. Ya ini kalau pada saat itu memang kondisi kita ini di Surabaya Utara 30 tahun yang lalu kami masih menggunakan gerobak sapi ini Pak. Fasilitas yang kami miliki saat ini di samping workshop yang cukup besar, kami juga memiliki mesin lebih daripada 10 unit. Jadi kalau permesinan yang namanya laser cutting ini kita ada 3 unit. Samping ini kita ada juga robot welding. Meskipun kami memiliki robot welding ini, namun kami tidak menggunakannya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan robot welding ini ternyata tidak semudah apa yang kami bayangkan dulu, bahwa setelah investasi kami merasa menyesal bahwa robot welding ini kalau tanpa jig yang sangat baik tidak bermanfaat Pak. Produk yang primer bagaimana? Jadi kalau plat yang kami terima itu sudah harus bagus. Misalnya tidak berkarat, tidak bergelombang. Di ruang operasi ini dokter tidak boleh menyentuh pintunya, sehingga kami harus mempunyai alat untuk mengotomatisasi tanpa disentuh pintu ini bisa dibuka. PT Atlantik ini hanya menyediakan barang, jasa, atau juga untuk mahasiswa magang atau lainnya? Ada metal lasering kan. Nah, tadi disebutkan bahwa kami memang core business kami itu adalah di jasa dan manufaktur untuk steel and fire door. Saat ini banyak dipakai di pabrik-pabrik, di apartemen, di high-rise building, di hotel-hotel itu bentuknya seperti ini. Coba yang merah itu, merah itu. Nah, ini apakah adik-adik pernah lihat pintu seperti ini? Ya kan? Nah, kalau saat ini, kalau kalian melihat bahwa ini ada barnya ini namanya panic bar. Jadi apabila terjadi kebakaran, ini didorong saja, maka pintunya akan keluar. Barnya itu yang didorong, jangan pintunya yang didorong. Tujuannya seperti itu. Kami menerapkan konsep 5M yang saya rasa di teknik mesin juga semuanya melakukan hal yang itu, yang sama. Ya. Untuk proses pemotongan, pada mulanya kami menggunakan shearing mesin. Shearing mesin ini pun kita menggunakan yang hidrolik. Ada yang dari Jerman, ada juga yang dari China. Kalau tube laser cutting ini sebenarnya gerakannya sangat kecil. Depthnya juga, depthnya cuma kalau jet axis-nya itu. Kalau adik-adik pernah mengoperasikan milling mesin, jet axis-nya kan sangat dalam depthnya. Kalau kita di mesin tube laser cutting ini jet axis-nya cuma nggak sampai semili ke benda kerjanya. Setelah itu kita panaskan dengan oven, barusan keluar hasilnya itu sama seperti yang souvenir yang ada di sini Pak. Ini adalah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mestinya ada 1, 7 mungkin atau tambah 1 lagi. Jadi kalau di Atlantik ini setiap proses penerimaan jasa atau order itu harus melalui 7 siklus ini Pak. Pertanyaan kami silakan. Ya silakan Hari. Saya ingin bertanya Pak, misal pada proses pemesinan itu ada kegagalan yang terjadi, misal
nggak presisi atau gagal gitu Pak ya, itu sheet metal atau itu bahannya dikemanakan? Cara mengoptimalkan pengolahan dan penyusunan tata letak lembaran plat besi agar material yang terbuang seminimal mungkin. Di suatu perusahaan, leadernya itu menentukan bahwa saya harus membuat barang sebaik mungkin, harus presisi sesuai dengan gambar. Kalau sekarang kan cuma di-delete, garisnya diperbaiki lagi. Ya kita kan baik berapa minggu itu, terus tiba-tiba dosen gambarnya itu hasil begini kan, karakternya kita ini kan harus kuat Pak, dibandingkan dengan benar ya sudah seperti itu kan, kita berbicara dengan siswa begini dia diakalin, ya kita simulasikan dengan apa, dengan kertas misalnya, oh begini. Jadi di gambar nesting saya ini namanya gambar nesting, ini sudah kami siapkan. Semisal dari beberapa customer dia ada kirim banyak-banyak, dimasukkan satu-satu, ini jadinya harus seefisien produksinya sendiri. Memang persaingan kita semakin hari semakin ketat. Jadi rumah sakit Ubaya di sini, apa yang kami kerjakan di sini kalau ada hubungannya dengan rumah sakit. Setiap gedung atau high-rise building sekarang ini tidak pakai yang namanya pintu kayu. Kayu itu mungkin lebih mahal daripada besi. Dan kalau namanya produksi pintu kayu ini kualitasnya itu tidak sebagus pintu steel door. Karena pintu-pintu kayu ini terus aja ya adanya di zaman kira-kira 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Saat ini kalau untuk orang bikin high-rise building semuanya sudah menggunakan steel door. Ini adalah project untuk pembuatan air condition, casing AC yang kami tadi sebutkan. Ini casing AC di dekatnya Alam Sutra. Kalau yang ini pasti adik-adik tahu kalau ini adalah di Ciputra. Itu adanya di sini, di gedung Sarinah. Demo-demo kita mesti kelihatan gedung ini. Wah ini di. Kalau yang ini adalah metal fasad. Untuk mengatasi kerugian tersebut, supaya kerugian tersebut tidak terjadi. Ya pasti akan mengkalkulasi setiap apa yang HPP-nya berapa, prosesnya bagaimana, itu kan kita harus perhitungkan. Di sini nih saya sengaja menampilkan namanya mesin tekuk manual yang ada di lab Ubaya ini Pak. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ini adalah mesin yang dimiliki oleh Atlantik saat ini. Jadi kalau mesin manual ini terus terang aja zamannya saya jadi sales tahun 85, saya sudah menjual mesin ini Pak. Ini sekarang ini adalah mesin press brake dengan fully automatic computerized. Kuat ya, jadi meskipun mesinnya katakan tidak canggih, tapi kerjanya cepat, lebih cepat daripada yang tidak bisa. Jadi pemasangan toolingnya ini sudah kita pakai pneumatik nanting. Ini pakai touchscreen ya. Jadi untuk memprogram ini dengan touchscreen. Jadi kita tinggal gambarnya tinggal di touchscreen aja ukurannya. Kita program screen. Kita tinggal gambar dengan data aja. Ini juga simulasinya bisa kita lakukan. Kalau tadi ini simulasi kita bisa simulasinya di komputer dulu sebelum kita lakukan di pekerjaan di mesinnya.
produk yang presisi, jadi produk yang presisi kuat dan sebagainya. Namun ini membutuhkan SDM yang kompeten. Jadi dari Ubaya saya yakin bisa mencetak SDM yang kompeten di masa mendatang. Jadi kita harus ya step by step, semua mendukung, mahasiswa mendukung, pihaknya kampus juga mendukung, semuanya pasti bisa tercapai. Juga bekerja sama dengan perusahaan yang lain yang sekiranya itu bisa diajak kerjasama dengan baik. Perhitungan yang Bapak tadi berikan itu, apakah ada toleransi ukuran untuk setiap detail? Otomatis yang harus saya kalahkan di mana? Otomatis di sini ya, bibirnya yang saya kalah. Di bidang jasa permesinan, di permesinan itu duitnya itu tidak pernah penuh. Jangan harapkan Anda misalnya duitnya hari ini masuk kantong terus duitnya ini. Karena apa? Duit yang kita ada itu selalu kita berpikiran untuk maju ke depan. Mau tidak mau kita mesti investasi mesin. Bidang usaha saya ini adalah ya seperti ini, kita harus menikmati, bersyukur. Di acara ini, dan ini ilmu yang sangat luar biasa sekali dari Pak Teddy, ingin belajar lebih banyak tentang prescript theory. Ya itu, tapi itu sudah membawa Pak Teddy untuk berinvestasi banyak mesin gara-gara teori ini ya. Jadi teman-teman jangan takut melihat rumus ya, dari rumus-rumus itu yang bisa mengeluarkan banyak uang ya Pak ya. Ya saya harapkan presentasi saya pada sore hari ini bermanfaat buat adik-adik sekalian yang mendengarkan dengan semangat, dan saya harapkan semangat di permesinan itu sama seperti pada saat saya muda. Jadi semua yang di mahasiswa permesinan itu orangnya kebanyakan tough, jadi kita tidak mudah untuk putus asa. Itu kuncinya seperti itu. Jadi biarpun kita ini kadang rugi, kadang untung, ya sudah biasa aja. Kami dari Teknik Mesin Manufaktur Ubaya akan memberikan sebuah kenang-kenangan, sebuah cendera mata untuk sebagai tanda terima kasih dan